Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restisia Gunaibawati dengan NIM 2023 dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin menyampaikan materi tentang pemadatan tanah. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan pengertian dari pemadatan tanah. Pemadatan adalah proses mekanis yang bertujuan untuk meningkatkan kepadatan tanah dengan mengurangi jumlah udara dalam pori-pori tanah tanpa mengubah kadar air secara signifikan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan stabilitas tanah, mengurangi risiko penurunan, serta meningkatkan kekuatan tanah untuk menopang beban struktur di atasnya. Pemadatan biasanya dilakukan menggunakan alat berat, seperti roller atau compaktors, dan diatur agar mencapai kepadatan dan kadar air optimum sesuai spesifikasi proyek konstruksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin dari pemadatan tanah. Poin pertama yaitu pengantar pemadatan tanah. Tujuan dari poin ini adalah meningkatkan daya dukung dan stabilitas tanah, serta mengurangi risiko penurunan. Dan metodologi yang digunakan adalah menggunakan energi mekanis untuk mengeluarkan udara dari pori tanah. Hasil yang didapat dari poin ini adalah tanah yang lebih padat, kuat, dan stabil. Manfaat teknis atau ilmiah adalah memahami konsep dasar pemadatan dan peningkatan kepadatan melalui pengurangan udara. Dan manfaat di lapangan adalah membantu dalam membangun fondasi yang kuat untuk berbagai infrastruktur. Poin kedua yaitu prinsip umum pemadatan. Tujuan dari poin ini adalah menentukan kadar air dan energi optimal untuk pemadatan yang efektif. Dan metodologi yang digunakan adalah pemadatan pada berbagai kadar air untuk membuat kurva kepadatan kadar air. Hasil dari poin ini diperoleh kadar air optimum dan kepadatan maksimum. Manfaat teknis atau ilmiahnya adalah memberikan landasan ilmiah untuk merancang pemadatan tanah. Dan manfaat lapangannya adalah menentukan kadar air yang tepat di lapangan untuk efisiensi dan kualitas pemadatan. Poin ketiga yaitu uji pemadatan standar Proctor. Tujuan dari poin ini adalah menentukan kepadatan maksimum dan kadar air optimum dalam kondisi laboratorium. Metodologi yang digunakan adalah pemadatan sampel tanah pada beberapa kadar air menggunakan palu standar. Hasil dari poin ini adalah kurva pemadatan dengan kadar air optimum dan kepadatan maksimum. Manfaat teknis atau ilmiah adalah standar baku dalam geoteknik untuk menentukan karakteristik pemadatan tanah. Dan manfaat lapangannya yaitu menentukan kadar air dan jumlah lintasan pemadatan yang diperlukan di lapangan. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan. Tujuan dari poin ini adalah menentukan kondisi pemadatan terbaik berdasarkan jenis tanah, kadar air, energi pemadatan, dan ketebalan lapisan. Metodologi yang digunakan adalah menganalisis karakteristik tanah yang mempengaruhi kebutuhan pemadatan. Hasil yang didapatkan adalah panduan teknis tentang metode pemadatan untuk berbagai karakteristik tanah. Manfaat teknis atau ilmiahnya adalah memilih metode dan peralatan pemadatan yang sesuai. Dan manfaat lapangannya adalah memilih alat, kadar air, dan metode pemadatan yang tepat di lapangan. Poin kelima yaitu uji Proctor yang dimodifikasi. Tujuan dari poin ini adalah menentukan kepadatan maksimum dan kadar air optimum pada kondisi pemadatan yang lebih berat. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan palu dengan berat dan tinggi jatuh lebih besar dibandingkan uji standar. Hasil yang diperoleh adalah kurva pemadatan dengan hasil relevan untuk kondisi pemadatan intensif. Manfaat teknis atau ilmiahnya adalah hasil uji lebih sesuai untuk kondisi lapangan yang membutuhkan kepadatan tinggi. Dan manfaat lapangannya adalah mengaplikasikan hasil untuk proyek besar yang membutuhkan tanah stabil seperti jalan dan bendungan. Kemudian poin keenam, hubungan empiris. Tujuan dari poin ini adalah memperkirakan parameter pemadatan tanah berdasarkan karakteristik mudah diukur. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan korelasi dari batas cair, indeks plastisitas, dan berat jenis tanah.
Hasil yang didapatkan adalah estimasi kadar air optimum dan kepadatan maksimum. Manfaat teknis atau ilmiahnya memberikan pendekatan empiris untuk perkiraan pemadatan tanpa uji penuh. Dan manfaat lapangannya adalah menghemat waktu dan biaya dalam perkiraan karakteristik tanah untuk pemadatan awal. Poin ketujuh adalah struktur tanah lempung yang dipadatkan. Tujuan dari poin ini adalah memahami perubahan struktur partikel tanah lempung selama pemadatan. Metodologi yang digunakan adalah analisis struktur tanah pada kadar air berbeda, dari flocculate ke terdispersi. Hasil yang diperoleh adalah struktur flocculate pada kadar air rendah dan terdispersi pada kadar air optimum. Manfaat teknis atau ilmiahnya adalah menentukan kadar air yang menghasilkan struktur tanah dengan stabilitas maksimum. Manfaat lapangannya adalah memilih kadar air yang tepat untuk tanah lempung di lapangan agar mencapai stabilitas optimal. Selanjutnya adalah poin 8, yaitu pengaruh pemadatan terhadap sifat tanah kohesif. Tujuan dari poin ini adalah mengetahui pengaruh pemadatan terhadap kekuatan, permeabilitas, dan kompresibilitas tanah kohesif. Metodologi yang digunakan adalah menganalisis perubahan sifat mekanis tanah kohesif dengan kadar air dan energi pemadatan. Hasil dari poin ini adalah sifat tanah kohesif berubah sesuai kadar air dan energi pemadatan. Manfaat teknis atau ilmiahnya, dasar teknis untuk menentukan teknik pemadatan yang meningkatkan sifat tanah kohesif. Manfaat lapangannya adalah mengoptimalkan pemadatan tanah kohesif agar lebih kuat dan stabil untuk beban berat. Poin ke-9 adalah pemadatan di lapangan. Tujuan dari poin ini adalah memastikan tanah di lapangan dipadatkan sesuai standar yang ditentukan. Metodologi yang digunakan adalah pemadatan tanah dengan alat berat, menyesuaikan ketebalan lapisan dan kadar air. Hasil yang diperoleh dari poin ini adalah tanah dipadatkan hingga memenuhi spesifikasi proyek. Manfaat teknis atau ilmiahnya adalah panduan teknis untuk pemadatan lapangan yang sesuai dengan proyek. Manfaat lapangannya adalah melakukan pemadatan lapangan dengan kualitas tinggi untuk kestabilan dan daya dukung tanah. Berikutnya ada poin ke-10, yaitu spesifikasi pemadatan lapangan. Tujuan dari poin ini adalah menetapkan standar kepadatan dan kadar air yang diperlukan di lapangan. Metodologi yang digunakan adalah mengacu pada hasil uji laboratorium Proctor untuk menetapkan presentase kepadatan maksimum. Hasil dari poin tersebut adalah standar kepadatan lapangan yang memastikan kualitas pemadatan. Manfaat teknis atau ilmiahnya memberikan tolak ukur teknis untuk kualitas pemadatan lapangan. Dan manfaat lapangannya adalah mengontrol kualitas pemadatan lapangan agar sesuai dengan persyaratan konstruksi. Selanjutnya poin terakhir atau poin 11, yaitu metode penentuan kepadatan di lapangan. Tujuan dari poin ini adalah mengukur kepadatan tanah di lapangan untuk memastikan kepadatan sesuai spesifikasi. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan metode kerucut pasir, balon karet, atau alat nuklir. Hasil dari poin ini adalah data kepadatan tanah lapangan dibandingkan dengan spesifikasi. Manfaat atau teknis ilmiahnya adalah cara ilmiah untuk memverifikasi kualitas pemadatan di lapangan. Manfaat praktis atau lapangannya adalah memudahkan kontrol kualitas pemadatan lapangan pada proyek konstruksi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi pemadatan tanah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.